Real Madrid berhasil unjuk pembuktian dengan kembali ke trek juara. Pasukan El Real sempat mendapatkan hujatan karena gagal tampil konsisten di awal kompetisi. Hebatnya, skuad asuhan Carlo Ancelotti berhasil menunjukkan tren kebangkitan. Mental juara Los Blancos sukses membawa mereka memuncaki klasemen sementara La Liga. Situasi ini justru berbanding terbalik dari Barcelona yang sedang dilanda banyak masalah. Bagaimanakah kisah kembalinya mental juara Real Madrid? Mental comeback yang kembali muncul. Mentalitas juara Real Madrid kembali terlihat di laga terbaru kontra Valencia. El Real berhasil menang dramatis yang membuat publik Mestalla terdiam. Padahal Los C sempat unggul lebih dulu lewat gol Hugo Duro di menit ke-26. Pemain 25 tahun ini berhasil memanfaatkan bola muntah dari tepisan Thibaut Courtois. Bahkan Valencia semakin diunggulkan dengan Real Madrid yang bermain dengan 10 orang di menit ke-78. Vinicius Junior diganjar kartu merah setelah kedapatan menampar Stol Dimitrievski. Namun El Real justru berhasil membalikan keadaan melalui gol Luka Modric di menit 85. Setelah itu Jude Bellingham berhasil mencetak gol kemenangan di menit akhir. Hasil ini berhasil membawa Real Madrid membuktikan mental juara mereka. Carlo Ancelotti sampai terheran-heran dengan performa gacor penggawa Los Merengues. Sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana kami bisa bermain dengan buruk di babak pertama, namun kami bisa bermain dengan bagus di babak kedua dengan 10 pemain, tutur Ancelotti. Sebelumnya Real Madrid juga menunjukkan mental juaranya saat membalikan keadaan kontra Borussia Dortmund. Saat itu El Real tertinggal 0-2 dari Borusan di babak pertama. Namun Real Madrid berhasil melibas Dortmund di babak kedua yang membuat skor menjadi 5-2. Semua pemain bintang mulai tampil gacor. Gemilangnya performa Real Madrid kontra Valencia nggak lepas dari sosok Jude Bellingham. Gelandang asal Inggris ini berhasil menjadi pembeda bagi El Real di laga tersebut. Bellingham mencetak gol kemenangan Real Madrid di menit 95 memanfaatkan blunder pemain Valencia. Gelandang berusia 21 tahun ini juga memberikan assist ke Luka Modric di menit 85. Padahal, ex-Dortmund ini sempat gagal mengeksekusi penalti di menit 55. Meski begitu, Bellingham berhasil mendapatkan rating tertinggi dari VoteMob sebesar 8,6. Torehan besar kontra Valencia semakin menambah pundi-pundi kontribusi Bellingham bersama El Real. Dirinya berhasil menyumbangkan 8 gol dan 7 assist bagi Real Madrid musim ini. Performa gemilang ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Bellingham. Sebelumnya, ex-Dortmund ini sempat mandek mencetak gol bagi Real Madrid. Bahkan Bellingham tercatat nggak mencetak di La Liga selama 11 pertandingan. Performa buruk ini semakin membuat fans Real Madrid khawatir performanya akan terus menurun. Bellingham mengaku kalau puasa gol yang sebelumnya terjadi karena dirinya bermain di posisi yang berbeda. Saya melakukan tugas berbeda di area yang berbeda juga. Itu salah satu alasannya. Saya akan melakukan apapun untuk tim. Mungkin saya terlalu berlebihan, ungkap Bellingham. Dapatkan sepatu running dari Adidas yang cocok dibawa untuk olahraga dengan harga yang murah. Cek link di bawah ini. Berikutnya ada Kylian Mbappe yang juga sukses menunjukkan kembali aksi magisnya. Performa hebat sang Donatello sekaligus berhasil membungkam mulut banyak pihak. Keraguan para fans pun sempat terbukti di awal musim lantaran sang pemain nggak bisa tampil optimal. Mbappe bahkan gagal mencetak satupun gol dalam 7 laga di La Liga. Forma loyo sang Donatello dikritik habis-habisan oleh Thierry Henry. Mbappe sangat malas berlari. Dan itu sama sekali tidak baik untuk tim, ungkap sang legenda dilansir dari CBC Sports. Namun perlahan tapi pasti, sang juru gedor sukses membalikan semua omongan pedas. Terbukti Mbappe kini rajin mencetak gol dan menyumbang assist untuk membantu Real Madrid.
Dari 5 laga terakhir saja, kekasih Ross Bertram ini sudah mengemas 4 gol dan 2 assist. Tambah hal gol Mbappe ini membuatnya berada di posisi 3 besar top scorer La Liga Spanyol. Sang Donatello sudah 10 kali menyarangkan bola ke gawang lawan. Kini Mbappe hanya terpaut 1 gol dari Rafinha dan 6 gol dari Robert Lewandowski untuk bisa memenangi trofi Pichichi. Ancelotti menyebut publik Santiago Bernabeu kini sudah jatuh hati kepada Mbappe. Dia pemain yang aktif dan sangat berbahaya. Itulah yang sangat kami harapkan. Mbappe juga mencetak gol-gol spektakuler dengan eksekusi yang fantastis. Para fans kini juga mendukung Mbappe, terang Don Carlo. Selain Kylian Mbappe, Luka Modric juga menjadi penggawa Real Madrid yang penampilannya konsisten. Meski berusia uzur, tenaga gelandang Kroasia ini seakan tak ada habisnya. Alasannya karena Modric masih kuat bermain selama 90 menit penuh. Padahal umur ex-penggawa Tottenham Hotspur ini hampir menginjak kepala 4. Nggak heran pemain kelahiran Zadar ini dicurigai menggunakan doping. Pasalnya, panitia pertandingan sempat menyuruh Modric melakukan tes doping pada laga kontra Girona. Modric dicurigai pakai doping karena fisiknya sangat kuat bermain selama 90 menit. Padahal Ancelotti sudah mengganti Federico Valverde dan Arda Güler yang nampak kelelahan. Namun, tuduhan penggunaan barang haram itu nyatanya nggak terbukti sama sekali. Mantan gelandang Dinamo Zagreb ini mendapat hasil tes yang negatif. Bersih dari tuduhan doping membuat Modric tampil beringas di laga kontra Valencia. Gelandang berusia 39 tahun ini bahkan menorehkan sejarah baru bersama El Real. Sumbangsi 1 gol membuatnya menjadi pencetak gol tertua Los Blancos. Hebatnya lagi, rekor ini melampaui catatan yang dipegang legenda Los Merengues yakni Ferenc Puskás. Gak heran Modric merasa sumringah atas prestasi luar biasa tersebut. Memecahkan rekor selalu hal yang membahagiakan. Mencapai jumlah pertandingan sebanyak itu dan menyamai legenda seperti Pirri dan Michel Platini adalah sumber kebanggaan, tutur Modric. Dapatkan kebab frozen isi 10 yang bisa kamu masak kapan saja dengan harga 15.000. Cek link di bawah ini. Semakin konsisten saat Barcelona sedang dipenuhi masalah. Di lain sisi, performa meroket Real Madrid semakin membuat Barcelona gerah bak cacing kepanasan. Rival abadi Los Blancos ini tengah dihantam banyak masalah. Dalam beberapa pekan belakangan, performa Los Culés jauh merosot. Dari 7 laga terakhir di La Liga, anak asuh Hansi Flick sudah 6 kali gagal meraih 3 poin. Termasuk dibuat menyerah oleh Leganes dan Las Palmas yang notabene klub promosi dan papan bawah. Lebih buruknya lagi, kekalahan pahit ini terjadi di markas sendiri. Termasuk yang terbaru, El Barca dipermalukan oleh Atletico Madrid dengan skor 1-2. Ribuan fans dibuat kecewa berat, bahkan ada yang menangis sesenggukan karena Barcelona keok lagi. Deretan kekalahan ini membuat Lamine Yamal dan kawan-kawan turun di posisi ketiga klasemen. Kini puncak tahta dipegang oleh Real Madrid lalu diikuti oleh Atletico Madrid. Performa anjlok Barcelona ini makin diperparah dengan setumpuk masalah tambahan. Salah satunya Los Culés gagal mendaftarkan Dani Olmo dalam daftar skuad. Usut punya usut, Barcelona nggak bisa memenuhi aturan financial fair play. Presiden RFIF menilai Blaugrana sudah nggak cukup memenuhi ambang batas gaji pemain. Klub Katalan ini dinilai La Liga dan Federasi Sepak Bola Spanyol sudah tak sanggup penuhi ambang batas gaji pemain. Alhasil Barcelona harus menjalani paruh kedua musim 2024-25 tanpa Dani Olmo. Dengan berakhirnya tren negatif di awal musim, akankah Real Madrid kembali bisa tampil konsisten hingga meraih gelar juara?